Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu PNS setanah air Indonesia yang selalu setia melaksanakan tugas pelayanan publik di instansi pemerintah pusat demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu hal penting yang perlu saya sampaikan kepada seluruh Bapak Ibu terkait dengan harapan menjelang berakhirnya bulan Maret atau menuju awal bulan April 2024, yaitu THR dicairkan kepada seluruh Bapak Ibu PNS P3K, TNI Polri, dan para pensiunan. Nah, tentunya itu adalah suatu hal yang lumrah dan suatu hal yang biasa, ya, karena memang setiap tahunnya oleh pemerintah memberikan tambahan kesejahteraan kepada seluruh Bapak Ibu PNS P3K, TNI Polri, dan para pensiunan dalam bentuk tunjangan menjelang Hari Raya Idul Fitri yang dijadwalkan pencairannya yaitu H-10 Hari Raya Idul Fitri. Artinya, 10 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri, maka tibalah jadwalnya pencairan tunjangan hari raya atau THR bagi seluruh Bapak Ibu PNS P3K, TNI Polri, dan para pensiunan. Tapi ada kemungkinan Bapak Ibu bisa dipercepat ya, karena memang menjelang akhir ya atau akhir bulan Maret itu ya, itu sudah ada hari libur dan cuti sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Presiden Republik Indonesia. Nah, terkait dengan hal tersebut, tentunya ini ada satu hal yang perlu kita ketahui ya. Kalau sampai tembus 123 juta, PNS golongan ini akan dapat THR terbesar di Indonesia. Lebih besar dari Presiden. Nah, mari kita ikuti informasi berikut dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen. Serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja pada informasinya. Lengkong.com membuat satu informasi penting terkait dengan kesejahteraan para PNS P3K, TNI Polri, dan para pensiunan, di mana informasi terbaru menunjukkan satu angka yang cukup luar biasa bagi PNS tertentu atau tunjangan hari raya bagi PNS tertentu yang jumlahnya cukup lumayan, yaitu mencapai 123 juta ya. Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam hal ini selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia telah memastikan pencairan tunjangan hari raya atau THR pada tahun 2024 ini akan cair secara penuh alias 100% tanpa potongan Bapak Ibu ya. Tentu kabar ini sangat membahagiakan bagi para pegawai negeri sipil atau PNS. Sri Mulyani juga memberi bocoran pencairan THR akan disalurkan 10 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Itulah yang disebut dengan H-10 sebelum Idul Fitri. Dengan pencairan tunjangan hari raya atau THR 2024 ini secara penuh, maka nantinya seluruh pegawai negeri sipil akan menerima THR dengan komponen yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja. Ingat Bapak Ibu ya, para PNS akan menerima ya berbagai komponen, yaitu yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja. Akan tetapi, perlu digarisbawahi, besaran THR yang akan diterima seluruh PNS akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, tentunya ada faktor pembedanya Bapak ya, termasuk gaji pokok ya. Nih, ya karena ukurannya atau standarnya pemberian THR itu yaitu berdasarkan
besar kecilnya gaji pokok yang diterima oleh seluruh yang berhak menerima, seperti PNS, P3K, TNI, Polri, dan para pensiunan. Hal ini dikarenakan besaran tunjangan hari raya atau THR 2024 ini akan sangat bergantung dari golongan, nilai tunjangan, hingga instansi tempat mereka bekerja. Apabila mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024, besaran gaji pokok pegawai negeri sipil tertinggi yaitu sebesar 3.880.400 hingga 6.373.200 per bulannya. Lantas, apa yang menjadi perbedaan? Nah, tentunya perbedaannya mari kita simak berikut ini. Hal yang menjadi perbedaannya yaitu besaran jumlah tunjangan yang mereka dapatkan, termasuk di dalamnya tunjangan kinerja atau tukin PNS yang bergantung pada jabatan serta instansinya. Jadi para PNS ini mendapatkan tunjangan yang bervariasi juga, tergantung dari tugas dan tanggung jawab yang diemban. Maka dapat dikatakan besaran THR yang didapatkan akan berbeda antara satu instansi dengan instansi lainnya, karena tukin yang mereka dapatkan. Nah, tentunya itu ada pengaruhnya juga Bapak ya. Diketahui untuk tunjangan kinerja tertinggi diberikan kepada PNS yang bekerja di lingkup Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Berdasarkan Peraturan Presiden atau Perpres RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, tunjangan kinerja tertinggi tembus hingga 117 juta untuk jabatan struktural eselon 1. Ini cukup luar biasa Bapak Ibu ya. Untuk pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak ya. Lingkungan kinerja tertinggi ya, tunjangan kinerja tertinggi tembus sampai 117 juta untuk jabatan struktural eselon 1. Nah, tentunya ditambah dengan gajinya yang 6 juta sekian, berarti wajar kalau ada informasi ya THR pegawai di lingkungan kementerian ini ada sampai 123 juta. Karena ya tukin yang besar 117 juta ditambah 6 juta pokok gajinya, maka dapat 123 juta. Jadi apabila kita jumlahkan besaran THR PNS tertinggi bisa mendapatkan sekitar 123 juta. Angka tersebut didapatkan dari besaran gaji pokok PNS golongan 4E sebesar 6,3 juta yang ditambahkan dengan tukin 117 juta. Maka jumlahnya tembus 123 juta. Besaran nilai THR tersebut pun ini belum termasuk komponen tunjangan lainnya yang melesat yang akan diterima para PNS seperti tunjangan suami atau istri sebesar 5% dari gaji pokok. Serta ada pula tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok. Saat ini posisi Dirjen Pajak dijabat oleh Suryo Utomo. Maka dapat dikatakan Suryo akan menjadi PNS dengan besaran THR tertinggi. Ada hal yang menarik perhatian, yaitu besaran THR yang diterima Suryo bahkan lebih besar dibandingkan THR yang diterima Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1979 tentang hak keuangan administratif Presiden dan Wakil Presiden, di mana gaji Presiden ditetapkan sebesar 6 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain Presiden dan Wakil Presiden. Seperti yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang gaji pokok pimpinan lembaga tertinggi atau lembaga tinggi negara dan anggota lembaga tinggi negara, serta uang kehormatan anggota lembaga tinggi negara,
gaji pokok tertinggi pejabat negara dikantongi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DPR, Ketua Dewan Pertimbangan Agung DPA, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan BPK, dan Ketua Mahkamah Agung MA. Besaran gaji pokok pejabat tertinggi tersebut sebesar 5,04 juta per bulan. Maka besaran gaji pokok Presiden Jokowi saat ini yakni 5,04 juta dikali 6 yaitu 30,24 juta. Sedangkan tunjangan yang didapatkan untuk presiden diatur dalam keputusan Presiden atau Kepres nomor 68 tahun 2001 tentang tunjangan jabatan bagi pejabat negara tertentu pasal 1 ayat 2A yakni sebesar 32,5 juta. Jadi apabila dijumlahkan gaji pokok serta tunjangan tersebut, maka Presiden Jokowi akan mendapatkan THR kurang lebih sebesar 62,74 juta. Maka dapat dikatakan THR yang didapatkan lebih kecil dibandingkan dengan Suryo sebagai Dirjen Pajak dengan besaran sekitar 123 juta. Itulah informasi Bapak Ibu, dan satu hal, ini adalah suatu hal yang kita pahami bersama ya, karena dari sisi jabatan, dari sisi pekerjaan dan tanggung jawab ini juga cukup luar biasa. Maka suatu hal yang wajar kalau THR Dirjen Pajak itu, tukin Dirjen Pajak itu lebih besar dari yang lainnya. Demikian, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.